Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum cerita film yang berjudul Invisible Tattoo. Film ini menceritakan sebuah kota industri besar di barat daya Cina, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di industri garam. Kekuasaan di kota dibagi di antara dua geng. Ketika perang pecah antar fraksi, seniman tato terpaksa melakukan bisnis kotor. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang berprofesi sebagai tukang tato didatangi dua orang pria yang memaksanya untuk membuatkan tato. Tak lama setelah itu, seorang anak kecil yang merupakan anak si tukang tato masuk ke dalam rumah. Bersama dengan itu, terdengar tembakan dari luar rumah dan terlihat aksi tembak-menembak antar kelompok geng. Tukang tato bersama anaknya pun berhasil menyelamatkan diri. Scene pun berganti. Di situ diperlihatkan tiga orang pria sedang berjalan dengan santainya. Mereka adalah Chang si tukang tato bersama dua sahabatnya Yin dan Big Dragon. Mereka bertiga adalah anggota kelompok gangster dan pembunuh. Scene pun berganti. Nampak Big Dragon sedang bermain judi dan dia pun kalah dalam permainan judi tersebut. Tak terima kalah, Big Dragon pun mengambil dengan paksa uang di atas meja judi. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Di dalam kondisi terjepit, karena kalah jumlah, akhirnya Chang bersama Wang datang untuk menolongnya. Scene pun berpindah. Seorang gadis kecil bernama Lan sedang berbuat onar di pasar. Lan adalah anak Chang. Dia adalah anak nakal dan liar karena kematian ibunya. Lan menganggap kematian ibunya disebabkan oleh ayahnya, sehingga dia tidak mau menganggap Chang sebagai ayahnya sendiri. Di tengah aksi Lan, dia diganggu oleh sekelompok anak laki-laki. Lan pun tak mau tinggal diam. Dengan bersenjatakan ketapel, dia melawan sekelompok anak laki-laki tersebut. Pada sore harinya, orang tua dari kelompok anak laki-laki yang dilukai Lan beserta para pedagang di pasar menuntut ganti rugi kepada Chang. Di adegan berikutnya, nampak Chang sedang mengadakan prosesi potong otot untuk membentuk pola ekor naga. Prosesi ini hanya diperuntukkan bagi tim inti geng naga. Setelah itu, Chang, Yang, dan Big Dragon diperintahkan oleh bos gengnya untuk merampok dan menghancurkan kapal kekaisaran Jepang. Keesokan harinya, pada saat Inspektur Lau sedang berada di tempat kejadian, Tuan Asano, duta besar dari Jepang, meminta penjelasan kepada Inspektur Lau. Akan tetapi Inspektur Polisi Lau tidak mendapatkan bukti apapun. Scene pun berpindah. Nampak seorang wanita cantik bernama Bu Haiman sedang berjalan di tengah pasar. Melihat kejadian itu, Lan pun berinisiatif untuk mengusilinya. Namun, belum sempat Lan melancarkan aksinya, Lan pun diganggu oleh segerombolan anak laki-laki. Mengetahui itu, Bu Haiman pun menolong Lan. Di hari berikutnya, Bu Haiman mendatangi Chang untuk dibuatkan sebuah tato. Namun, belum sempat Chang menyelesaikan tatonya, Chang mendapatkan panggilan dari bos geng naga hitam untuk membicarakan sesuatu hal yang penting. Di tempat mereka berkumpul, sudah ada bos naga hitam dan Inspektur Lau yang ternyata juga anggota geng naga hitam. Mereka pun membahas tentang Tuan Asano yang berniat mengusik keberadaan geng naga hitam. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membunuh Tuan Asano dan membuang mayatnya secara diam-diam. Di hari berikutnya, Chang dan Big Dragon sedang menyelidiki tentang Tuan Asano. Akan tetapi, Big Dragon malah mencuri sebuah giok milik Tuan Asano. Awalnya Chang melarang untuk mengambil giok tersebut, tapi karena kasihan, akhirnya Chang pun mengizinkan. Di malam harinya, rumah Chang didatangi oleh pembunuh. Lan yang mengetahui hal tersebut berusaha menolong ayahnya, dan akibatnya ia pun pingsan karena serangan pembunuh tersebut. Yang mengetahui telah terjadi penyerangan akhirnya menembak mati pembunuh tersebut. Kejadian penyerangan inilah yang menjadi awal dari hubungan Chang dan anaknya menjadi lebih baik. Di malam harinya, Tuan Asano mendatangi Chang untuk dibuatkan sebuah tato.
Tapi karena Chang menolaknya secara halus, akhirnya Tuan Asano pun pulang. Keesokan harinya, Chang memanggil seorang dokter untuk mengobati anaknya. Akan tetapi, di tengah perjalanan, dokter tersebut diserang oleh seorang pembunuh. Dan Chang pun dituduh bahwa dia yang melakukan pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, di daerah tempat Black Dragon tinggal, sedang diadakan suatu pesta. Nampak, Ibu Black Dragon sedang mengenakan kalung giok hasil curian Black Dragon. Mengetahui hal tersebut, Chang pun marah besar kepada Black Dragon. Akan tetapi, karena Ibu Black Dragon sangat menyukai giok tersebut, Black Dragon dan Chang pun tidak tega untuk memintanya kembali. Namun Chang memperingatkan Black Dragon, jika terjadi sesuatu, dia harus menanggung konsekuensinya. Akhirnya Tuan Asano pun datang. Namun, sebelum Tuan Asano melihat giok yang dipakai oleh Ibu Black Dragon, Chang pun buru-buru membawa masuk Ibu Black Dragon. Di malam harinya, Tuan Asano datang kembali ke rumah Chang dengan tujuan membuatkan tato wanita yang dibawanya. Awalnya Chang menolak, tapi karena ancaman Asano, akhirnya dengan terpaksa Chang pun menerimanya. Akan tetapi, karena Lan berada di rumah, Tuan Asano menyiapkan tempat buat Chang untuk membuatkan tato dan berharap Chang menepati janjinya. Pada pagi harinya, Chang pun mendatangi tempat yang sudah disediakan oleh Tuan Asano. Saat Chang sedang konsentrasi dalam pembuatan tato, mendadak terjadi penyerangan dan akhirnya mengakibatkan salah satu anggota geng naga hitam, yaitu Tuan Songsi, terbunuh. Chang pun menyadari bahwa dia sedang dijebak, dan Chang pun dituduh kembali bahwa dia yang melakukan pembunuhan. Ao yang tidak terima pamannya terbunuh akhirnya menangkap dan menyiksa Chang agar mengakui perbuatannya. Tapi beruntungnya Inspektur Lau datang dan membebaskan Chang. Inspektur Lau menjelaskan kepada Ao bahwa bukan Chang yang melakukan pembunuhan, dan Ao pun membebaskan Chang. Sesampainya di rumah, Chang memberikan 2 surat kepada anaknya untuk diberikan kepada Paman Ying dan kepada Bos Long. Untuk mengelabui polisi penjaga yang mengawasi, Chang pun berpura-pura sakit perut. Saat penjaga lengah, Chang melumpuhkan penjaga tersebut, dan akhirnya Chang pun berhasil meninggalkan rumah. Sesampainya di kediaman Tuan Asano, ternyata dia tidak sedang berada di tempatnya. Yang dia temukan adalah Eki, pacar Tuan Asano. Chang pun memutuskan untuk menunggu Tuan Asano sambil menyelesaikan tato Eki yang belum sempat selesai. Di tengah aktivitasnya menyelesaikan tato, Eki pun merayu Chang agar Chang mau berhubungan badan dengannya. Chang pun menolaknya secara halus dengan berpura-pura kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, Eki menodongkan pistol kepada Chang. Namun Chang akhirnya bisa melumpuhkan Eki. Karena tidak bisa menemukan Tuan Asano, akhirnya Chang pun kembali pulang. Scene pun berganti. Nampak Lan sedang bermain dengan anak Black Dragon. Di saat sedang bermain petak umpet, datang 2 orang pembunuh dan mereka membunuh ibu dan anak Black Dragon. Akan tetapi, Lan berhasil meloloskan diri. Namun, baju Lan yang bersisir dari Chang berhasil diambil oleh pembunuh. Sebelum pergi, pembunuh meletakkan baju Lan di atas mayat ibu Black Dragon. Kembali ke Chang. Sesampainya di rumah, Chang mendapati anaknya sedang menangis dan bersembunyi di dalam lemari. Lan pun menceritakan kepada ayahnya bahwa ibu dan anaknya Black Dragon telah dibunuh. Tak lama setelah itu, datang Black Dragon yang dengan marah berniat untuk membunuh Chang karena dia mengira ibu dan anaknya dibunuh oleh Chang. Jin pun berpindah ke markas geng naga. Di sana, mereka memutuskan untuk menghabisi Chang karena dianggap sebagai pengkhianat. Dan mereka menyerahkan tugas tersebut kepada Yang. Ini merupakan tugas yang paling berat bagi Yang, karena Yang menganggap Chang sebagai saudara kandung sendiri. Sebelum melaksanakan tugasnya, Yang meminta dibuatkan sebuah tato oleh Chang. Dan Yang menjelaskan bahwa tujuan dia datang adalah untuk membunuhnya. Chang pun meyakinkan Yang bahwa dia bisa melakukannya. Di tengah pembuatan tato, Yang teringat akan masa lalunya, di mana Chang untuk pertama kalinya menemukan Yang. Tak lama, tato Yang selesai. Yang meminta maaf pada Chang dan memohon izin untuk menyelesaikan tugasnya. Belum sempat Yang menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba datang mobil Tuan Asano, yang pun akhirnya bersembunyi.
Tuan Asano dan anak buahnya menodongkan pistol kepada Chang dan bermaksud membawanya pergi. Namun, bersama dengan itu datang Black Dragon dengan memberondongkan tembakan secara membabi buta. Yang pun tidak tinggal diam, dia pun berusaha untuk membantu Black Dragon. Di saat Black Dragon hendak melemparkan bom, Tuan Asano berhasil menembak tangan Black Dragon, sehingga bom tersebut mengenai dirinya sendiri dan melukai kaki Yang. Akhirnya Black Dragon pun tewas, dan kaki Yang putus terkena ledakan bom. Keesokan harinya terlihat rumah Chang dijaga oleh beberapa orang polisi. Di dalam rumah, Chang terlihat membuatkan tato anaknya dengan gambar muka almarhum istrinya. Setelah itu, Chang bersama anaknya berusaha melarikan diri. Dan akhirnya terjadi perkelahian antara Chang dan orang yang mengawasi rumah Chang. Chang pun berhasil melukai penjaga. Karena Lan tertangkap, akhirnya Chang pun bisa dilumpuhkan. Setelah sadar dari pingsan, Chang mendapati dirinya sedang terikat. Dan di hadapannya adalah Inspektur Lau. Di situ, akhirnya Chang mengetahui bahwa Inspektur Lau bekerjasama dengan Tuan Asano untuk menghancurkan geng naga dan merancang semua fitnah kepada Chang. Setelah itu, Chang meminta Inspektur Lau untuk membebaskan Lan. Namun, Inspektur Lau mau membebaskan Lan asal Chang mau membunuh ketua geng naga. Singkat cerita, Chang bersama anak buah Inspektur Lau mendatangi markas geng naga untuk membunuh Bos Long. Namun, setelah Chang masuk, anak buah Inspektur Lau menembaki markas geng naga dari luar. Dalam kekacauan tersebut, Chang berhasil menodongkan pistol kepada Bos Long. Namun, setelah menjelaskan bahwa dia bukan pengkhianat, dia pun tak jadi membunuh Bos Long. Bersama dengan itu, akhirnya Tuan Asano pun datang. Inspektur Lau menyuruh Lan untuk juga masuk ke dalam markas. Setelah itu, Inspektur Lau memerintahkan anak buahnya menodongkan senjata kepada Tuan Asano dan memaksa Tuan Asano untuk masuk ke dalam markas serta membunuh semua kelompok geng naga. Akhirnya terjadi bunuh-membunuh antara geng naga dan kelompok Tuan Asano. Dalam pertempuran itu, Bos Long pun terbunuh. Setelah Bos Long terbunuh, Chang pun bertarung menghadapi Tuan Asano. Dalam pertarungan tersebut, Chang berhasil mengalahkan dan membunuh Tuan Asano. Setelah berhasil membunuh Tuan Asano, Chang pun menyuruh anaknya untuk melarikan diri dari pintu belakang. Dan Chang sendiri memutuskan untuk menghadapi Inspektur Lau. Namun, saat Chang membuka pintu, dan akhirnya Chang pun tewas. 10 tahun kemudian, Lan sudah beranjak dewasa dan dibesarkan dan dilatih oleh Bohemond, suaminya, beserta Yang untuk membalaskan kematian ayahnya. Setelah berhasil membalaskan dendam, Lan bersama Yang mendatangi rumah lamanya untuk menghormati almarhum ayahnya. Dan belum pun selesai. Terima kasih telah menyimak dan menonton alur cerita film ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.